Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini gue ngevlog lagi setelah sekian lama ya, kita udah lama nggak ngevlog ya. Dan kali ini gue kepin bahas tentang bocah-bocah yang naik motor. Kayak gimana tuh? Simak video sampai habis. Ada mangga by the way di sini, mangga yang habis dibelah dua. Gue kadang bingung anjir, ini mangga bisa kebelah dua gini antara jatuh atau di si kalelawar itu bawa pisau. Oke. Asik. Oke teman-teman semua, jadi gue nih ngeliat nih, sebenarnya gue udah pernah bahas topik ini beberapa tahun yang lalu, mungkin bisa dibilang 5 tahun yang lalu kali ya, bisa dibilang gitu ya. Udah lama sekali gue bahas topik ini, tapi gue tidak menyangka gue akan membahas topik ini lagi. Jadi kali ini kita hidup di era yang sangat-sangat maju. Kalau misalnya orang bilang ini adalah masa depan katanya. Oh, masa depan kayak gimana? Sebenarnya kita hidup di masa depan cuy. Lu bisa ngevlog dengan kamera sekecil ini. Lu bisa jalan-jalan kemana aja dengan cepat. Di jarak berapa ratus kilometer lu bisa dapetin sehari. Dan lu bisa mengakses semua informasi secara cepat. Nah, berbicara tentang informasi, anak-anak kecil sekarang tuh tidak seperti anak-anak kecil zaman dulu. Anak-anak kecil sekarang tuh pemikirannya tidak seperti anak-anak kecil zaman dulu. Gua ngobrol sama anak SMP, itu gua kayak ngobrol sama anak gede, tau gak sih? Jadi sejujurnya adalah pemikirannya lebih dewasa secara pengetahuan general kali ya sebenarnya. Tapi secara akhlak, secara pendidikan, pasti yang lebih muda ini tetaplah anak-anak. Nah, terus apa hubungannya? Kenapa motovlogger seperti Gus Ali yang kalau disalib tidak ngamuk? Aduh, itu tiba-tiba membahas topik ini. Jadi gue nih mau membahas karena gue cukup lama tidak sunmori. Gue sudah mungkin berbulan-bulan lah gak sunmori. Bahkan setelah gue menikah, gue sunmori cuma sekali atau 2 kali kalau nggak salah. Nah, jadi kayak gimana ya? Gue melihat dari sunmori dulu ya. Sunmori itu pertama keren. Sekarang tuh banyak banget anak motor, banyak banget fotografernya. Nah, banyak sekali anak-anak yang jadi fotografer juga gitu kan. Nah, habis itu kita jadi masuk ke topik dimana pengendara motornya juga anak-anak. Nah, ini nih yang gue takutkan. Dulu kita ngelihat anak-anak kecil naik motor itu udah ngeri. Sekarang kita eranya anak-anak kecil udah sunmori dengan moge bahkan. Nah, itu bagaimana? Mana peran orang tuanya di situ? Kok anak kecil bisa pakai moge atau minimal pakai Vespa Matic itu loh. Vespa Matic tapi ngebutnya minta ampun. Tapi masih di bawah umur cuy. Jadi gue ngeliat perawakannya, loh ini kok badannya badan anak-anak. Tapi ada yang waktu itu gue juga sempet ketemu, ternyata masih di bawah umur. Jadi kita nggak usah ngomongin SIM dulu deh. Secara kemampuan mengendarai motor aja masih anak-anak gitu loh. Secara fisiknya, walaupun fisik gue juga anak-anak ya, tinggi gue 163. Nah, tapi maksud gue gini loh, kalau misalnya fisik gue 163, tapi bisa dibilang mungkin karena gue udah tua kali ya, jadi ya mungkin gue ada pengalaman gitu kan. Kalian tahu sendiri gue berkali-kali jatuh dari motor karena kebodohan gue sendiri. Jadi saat gue membuat konten seperti ini, gue tidak mau kalian mengulangi kebodohan gue. Nah, buat adik-adik yang di luar sana, gue tahu motovlogger nih sekarang banyak. Motovlogger nih terlihat keren di kontennya, terlihat mantap, terlihat maco, terlihat yang paling lelaki dari semua umat manusia di jalan raya. Keren gitu, walaupun banyak juga yang benci karena terlalu songong rata-rata motovlogger. Nah, jadi kakak-kakak motovlogger ini kan punya konten yang sudah diupload sama kita, yang udah diedit sama kita, adik-adik. Jadi terlihatnya keren. Nah, kembali lagi ke topik pembahasannya, adik-adik, itu yang sudah diedit biar terlihat bagus gitu loh. Yang sudah dipilih, footage yang sudah dipilih sama kakak-kakak motovlogger. Jadi adik-adik ngeliat pasti keren gitu loh. Nah, tapi kenyataannya di jalan raya semuanya tidak semudah itu. Semuanya itu lu kalau misalnya di bawah umur, lu lost control motor lu, itu bisa mengakibatkan berbahaya untuk yang lain. Bisa nabrak, bisa disuruh ganti rugi, belum lagi diajak berantem. Oke, mungkin menurut kalian, oh gue kalau berantem gue pasti menang bang. Gue tahu cara berpikir kalian anak-anak itu. Kalian pasti ada yang pengen membuktikan diri yang kalian cowok, kalian maco gitu kan.
Tapi sebenarnya kenyataannya nggak gitu. Kalau ada berantem prosesnya panjang, belum lagi proses-prosesnya yang panjang itu gitu loh. Oke, sip. Nah, ditunjuk sama bapak ya. Aduh, your soul is mine. Aduh, ini Mercy harus dikasih jalan nih. Gue suka banget nih. Mercy E300 sih pas ini. Oke bener. Gila, gue tahu. Gus Ali the chosen one, bro. Nggak lagi adik-adik. Itu tuh kenyataannya nggak seperti itu gitu loh. Speeding di jalan raya. Kalian tahu nggak sih? Kepolisian di Indonesia ini juga sudah memantau anak-anak vlogger-vlogger yang suka speeding. Itu udah dipantau karena itu kan membawa influence yang berbahaya. Dan oke deh, motovlogger ini ngebut di konten itu, tapi mereka nggak selalu ngebut gitu loh. Itu full of content. Jadi bocah-bocah nih, adik-adik yang lagi naik motor nih, jangan buru-buru lah, dibawa santai. Gua pas bocah gue naik motor, gue bodoh, gue bahlul, dan gue berapa kali crash. Walaupun di konten gue saat gue crash itu gue udah punya SIM, tapi masih bahlul. Nah jadi adik-adik kan bisa belajar dari pengalaman yang ada. Video crash motovlogger tuh banyak banget adik-adik. Jadi ini buat pembahasan juga. Nah, dan buat orang tuanya, untuk orang tua janganlah anak-anak dikasih motor dulu, belum waktunya. Kalau misalnya dikasih motor buat sekolah karena nggak ada yang nganter, ya gue juga bingung sih, karena beberapa yang tinggal di daerah yang sulit gitu ya, yang jalanannya susah, yang kesibukan, mungkin perlu banget pakai motor ya. Tapi kalau misalnya nggak perlu banget, lebih baik jangan. Habisnya kesian cuy, kesian anak lu, kesian kalau sampai kenapa-napa, sampai akhirnya amit-amit, auzubillah bin zalik, sampai cacat gitu, atau misalnya meninggal gitu loh. Jangan sampai gitu loh. Gue gue kalau udah ngelihat konten San Mori crash tuh udah merinding gue. Serius, gue merinding tiap ngeliatnya. Atau San Mori berantem atau crash atau apa gitu, merinding gue, karena itu semua bisa dihindarin gitu loh. Kalian lihat sendiri dari konten gue, dimana gue ngapa-ngapain, gue sampai bilang kalau gue salah ya salah, kalau gue bodoh ya bodoh gitu loh. Jadi jangan kalian langsung aja menganggap semua konten itu ini yang benar gitu. Enggak, gue pun juga ngaco kadang gitu loh. Pokoknya orang yang bijak, orang yang pintar adalah orang yang tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Mungkin di video ini pun gue juga bisa salah loh. Jadi terima yang benar, pelajari, bersikap sebijak mungkin bagaimana untuk menyikapi semua ini gitu loh. Nah, gue ngisi bensin dulu ya. Oke, balik lagi ke topik. Di sini gue mau nyebrang jalanan yang seremnya minta ampun. Lihat garisnya, nggak putus-putus ini. Dulu nggak putus-putus ini. Jadi gue ditegur sama subscriber waktu itu. Nah, balik lagi ke topik ya. Jadi kembali lagi, gue yakin orang tua yang ngasih motor ke anaknya itu bukan karena mau bergaya atau gimana, enggak. Cuma ya kebutuhan, anak-anak butuh motor pasti gitu kan. Cuma kita harus pikirkan juga pentingnya cukup umur saat berkendara. Jadi adik-adik yang San Mori yang pengen bikin konten, yang gue rasa ada motovlogger yang di bawah umur. Karena dulu ada satu motovlogger yang gue nggak tahu ya dia di bawah umur atau tidak, tapi gue rasa di bawah umur berdasarkan feeling gue. Dimana dia waktu itu gue lupa namanya, tapi dia yang bocah yang bilang viral teriakin ke pas pampres itu loh. Habis itu dia hilang sekarang kalau nggak salah. Gue berharap bisa ketemu dia sih, penanya gue kenapa sih lu ribet banget gitu. Gue nggak tahu, gue jujur ada keselnya sebenarnya, tapi gue penasaran. Namanya anak-anak gitu loh, gue rasa ya anak-anak. Jadi kita nggak tahu apa yang mereka pikirkan gitu. Yang pasti itu aja sih dari gue buat adik-adik. Kalau mau San Mori nanti dulu, mau jadi motovlogger nanti dulu, mau ikut riding diboncengin aja nggak apa-apa. Atau kalau mau ikut di lokasi aja. Fotografer tuh banyak yang di bawah umur loh, tapi keren banget fotonya. Mantap deh, mantap pokoknya. Jadi kalian bisa menyalurkan hobi ke yang lain. Jadi nggak harus ke yang begitu gitu loh. Nggak harus kalian motoran juga. Tunggu dulu saat momennya tepat, saat waktunya tepat gitu loh. Jadi itu aja sih dari gue. Ini kita sudah nyampe ke kantor. Gue tutup video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Ada kucing. Pus, ini kucing paling suudzon di kantor. Dikasih makan mau, tapi kalau dilus nggak mau.